Do I have your attention now? Aloha! Kali ini gue mau bahas review MU yang akhirnya tetap melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Arsenal 3-1. Dan gue sebagai pendukung Arsenal melihat hasil ini tentunya nggak happy. Tapi kalau melihat dari performa yang ditunjukkan Arsenal di pertandingan ini, gue sih cukup happy karena mereka bisa memberikan perlawanan, mengurung MU, dan MU murni menang berkat efektivitas di pertandingan ini. Oke, gue mulai dulu dari line up yang diturunkan, di mana MU langsung menurunkan Anthony menjadi starter di sayap kanan. Casemiro masih belum dimainin jadi starter, sisanya masih pemain yang sama di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pemain yang diturunkan masih seperti itu. Sementara Arsenal menurunkan Zinchenko menjadi starter, sepertinya sudah pulih dari cedera, dan Lokonga masih main di tengah. Sisanya masih sama seperti di pertandingan sebelumnya dan yang gue prediksi di video preview. Nah, mulai awal-awal babak pertama, MU langsung ambil inisiatif serangan. Arsenal ditekan oleh MU dalam 10 menit pertama. Terlihat bahwa pemain-pemain MU itu jaraknya sangat dekat di sisi sayap kiri dan sayap kanan. Jaraknya dekat 3-4 orang, sehingga mereka memainkan passing satu sentuhan, 1-2 sentuhan, kayak mode-mode zamannya Ten Hag di Ajax lah, memainkan ruang sempit, passing di ruang sempit dengan jarak yang begitu dekat, tapi mereka tidak bisa memprogres bola itu sampai di kotak penalti. Nah, Arsenal benar-benar ditekan sampai akhirnya Arsenal dapat gol yang dianulir lewat Martinelli. Apakah itu pelanggaran? Ya, memang pelanggaran. Odegaard mendorong Eriksen di tengah lapangan sebelum Bukayo Saka memberikan trupas ke Martinelli dan menjadi gol. Setelah wasit melihat itu dari tayangan ulang VAR, akhirnya dianulir dan gue bisa terima, memang pelanggaran. Nah, setelah itu, setelah Arsenal mendapatkan gol yang dianulir, MU yang di awal-awal sempat mengurung Arsenal dan Arsenal tidak memberikan pressing ke pemain MU, gantian Arsenal yang mendominasi MU. Arsenal yang menciptakan banyak peluang berbahaya. Martinelli mendapatkan umpan, dia sundul bolanya, masih bisa ditepis De Gea. Dia syuting di kotak penalti dekat, masih bisa diblok De Gea. Dan ya, praktis babak pertama di sisa sampai habis Arsenal menguasai pertandingan dan menciptakan beberapa peluang, sementara MU nggak bisa bangkit lagi. Nah, akhirnya MU dapat satu peluang lewat Anthony mencetak gol debutnya di pertandingan perdana dia. Bruno Fernandes kasih end passing ke dia, dia free di sektor kanan dan akhirnya dia shooting pakai kaki kiri dia. Dan ya, untuk laga debut tentunya ini akan menjadi positive vibes untuk Anthony ya, bahwa dia layak berseragam MU dengan nilai 100 juta euro yang disematkan kepadanya. Halftime, masuk babak kedua, pemain masih sama, tidak ada pergantian, dan Arsenal langsung mengurung MU full sejak menit awal babak kedua. MU gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Mereka cuma bisa respon, nge-reaction football, dan Arsenal menciptakan banyak peluang lewat Bukayo Saka. Bukayo Saka benar-benar mengobok-obok, mengacak-acak Malacia di sektor kiri. Dan sampai pada akhirnya memang permainan Arsenal memang gua akui bagus dan sangat kerjasamanya terlihat, tapi sayangnya mereka tidak bisa efektif di depan. Dan akhirnya mereka dapat satu gol lewat Bukayo Saka. Odegaard dari tengah kasih trupas ke Gapsus. Gapsus dikawal ketat sama si Varane kalau nggak salah. Bola muntah, Bukayo Saka free hit di kotak penalti. Satu sama. Selepas itu Arsenal makin frontal nyerang MU. Dan MU cuman bisa
ngedefense, bahkan pegang bola 5 detik gak sanggup, sampai pada akhirnya kasihkan menyerang. Arsenal kebobolan lewat counter attack. Gila, Eriksen kasih true pass di antara pertahanan Arsenal, Rashford one on one dengan Ramsdale, gol 2-1. Nah, setelah 2-1, Arsenal masih terus menyerang, mentalnya masih tetap terjaga nih. Ritmenya masih terjaga, permainannya masih oke, sampai akhirnya kelemahannya itu memang mereka terlalu asik menyerang dan terlalu terbuka mainnya. Walaupun dari permainan mereka unggul jauh dari MU, tapi memang MU bisa memanfaatkan kelengahan di lini belakang, di mana organisasi pertahanan Arsenal sangat kurang terorganisir di belakang, sehingga dapat gol kedua lagi lewat counter dari Rashford lagi, dapat true pass kosong melompong di belakang gak terkawal, bang, 3-1. Selepas itu Arteta langsung gonta-ganti pemain, masukin Smith Rowe, masukin Vieira, masukin Nketiah. Dia malah ngeganti Lokonga yang bermain cukup bagus, padahal Granit Xhaka dia tidak ganti. Granit Xhaka orang kepercayaan dia, orang yang paling lama di Arsenal sampai sejauh ini, paling senior, makanya dia tetap pertahankan, padahal Lokonga bermain lebih bagus daripada dia. Kenapa harus diganti? Akhirnya Nketiah sama Gapsus duet di depan. Tomiyasu baru dimasukin setelah ketinggalan 3-1. Kenapa nggak dari awal, pas awal babak kedua, kalau Arsenal benar-benar ngincar gol, ngincar kemenangan, kenapa nggak dari awal lebih cepat dimasukin? Kenapa setelah tertinggal 2 gol baru dimasukin Tomiyasu? Ya, Arteta once again, keputusannya kali ini sangat terlambat dan sangat kurang untuk bisa dipertanggungjawabkan kalau menurut gua sebagai pendukung Arsenal dan yang nonton. Dan praktis setelah melakukan pergantian, peluang-peluang yang diciptakan, permainan-permainan yang diciptakan oleh Arsenal yang bagus dari babak pertama sampai di babak kedua pertengahan mulai drop, dan akhirnya gak bisa ngincer gol, perkecil ketinggalan, sehingga harus kalah di Old Trafford dari MU. Putus sudah win streaknya Arsenal di angka 5, but for me, ya gue bisa terima kekalahan ini. Karena dari segi efektivitas memang lebih layak menang MU. Arsenal bermain jauh lebih bagus dari MU, jauh lebih atraktif, cuman memang depannya gak bisa menciptakan peluang itu menjadi gol. Sehingga gue bilang ya, loss 3 poin. Dan ini jangan sampai menjadi titik balik dari semua yang sudah dilakukan Arsenal, menang 5 kali beruntun. Jangan sampai di pertandingan berikutnya mereka jadi drop. Gue bilang 3 poin, tetaplah 3 poin. Masih banyak pertandingan yang bisa dimenangkan oleh Arsenal ke depannya melawan tim-tim kecil. Itu lebih penting. Dan gue bilang prospeknya untuk melawan top 6 dengan permainan seperti ini sangat bisa diharapkan. Dan we'll see seperti apa. Sementara untuk MU tentunya ini menjadi kemenangan yang lagi-lagi memecut kepercayaan diri dari pemain-pemain Erik ten Hag, bahwa positive vibes yang diciptakan ten Hag dengan kedatangannya, dengan permainan dia yang mengincar counter attack dan berhasil kembali membuat MU bisa menang beruntun. Dan ya, we'll see seperti apa Liga Inggris musim ini akan jauh lebih seru. Dan semoga Arteta, gue bilang ya lebih waras sedikit lah ya, bisa belajar bagaimana membuat decision making di dalam lapangan, dalam pergantian pemain, dalam rotasi pemain itu seperti apa. Jadi nggak cuma main bagus, jadi nggak cuma main atraktif, harus bisa memaksimalkan peluang yang diciptakan menjadi gol. Itu yang paling penting, karena sepak bola itu tidak cukup hanya bermain bagus, tetapi menang. Itu yang menjadi poin terakhirnya. That's it. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.